Jadi tadi, kalau syukur kamu terbuka, maka segalanya menjadi mudah kepadamu. Kau melihat Allah pada nasi, oh iya kenyang ini bukan nasi tapi Allah. Kau melihat Allah pada air, oh iya hilang haus itu ternyata bukan air, ternyata Allah. Itu namanya orang syukur, sadar hadirnya Allah dalam segala perkara. Jadi hadirnya Allah itu bukan hadirnya duduk kayak orang, bukan. Hadirnya kekuasaan Allah. Maka disitulah yadullahi fawqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan makhluk. Tadi semua. Ar-Rahmanu ala arsistawa. Ar-Rahman ada. Maka Allah itu di atas. Tapi di atas ada di atas kekuasaannya. Bukan atas lawan bawah. Tapi disinilah merasakan bagaimana hadirnya Allah dalam setiap saat. Maka marilah kita latih rasa kita dengan membahagiakan, kata Abah. Jadi maka sekarang agama sudah berubah menjadi agama ritual. Orang disuruh banyak-banyakan baca Quran, disuruh banyak-banyakan sholat, tapi tidak disuruh banyak-banyakan adalah bagaimana merasakan kehadiran Tuhan. Tadi, padahal di dalam Al-Quran ya Allah nggak bilang nggak nyuruh banyak-banyakan sholat, enggak. Allah nyuruh banyak-banyakan dikir, tapi yang dikir yang dimaksud juga bukan dikir la ilah, bukan. Menyadari dikir zakariyat dikron itu ingat ada zat yang maha kuasa, zat yang maha tunggal yang menghidupkan seluruh makhluk. Maka seluruh makhluk ini ada dari hidup yang sama dengan kekuasaan yang sama. Dan tidak ada makhluk yang memberikan darurat di dunia ini. Dorro wala naf'an. Yang memberikan manfaat. Kecuali hanya Allah itu. Maka kalau orang sudah ngerti kepada zat yang maha tunggal itu. Dia yang maha gagah, maha kuasa, maha indah. Segalanya hanya dia. Maka manusia, kata Abah, tidak akan lagi yang pusing dengan dunia. Karena Allah terlalu indah kepada dia. Pada saat Allah sudah terlalu indah kepada dia, maka dunia ini adalah menjadi hamba kepada dia. Tapi kalau sebaliknya, Allah bahkan terhalang oleh uang 5.000. Nah, yang Abah lihat nih, dari latifah kolamnya berdua ini sama ini. Allah terhalang masih oleh makhluk. Disitulah Allah tidak akan wujud, tidak akan hadir. Karena kamu akan mendapatkan yang kamu ilahkan itu. Kalau kesulitan itu kok jadi ilah, maka yang datang itu kesulitan. Maka kata apa? Jangan ngeluh. Jadi Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumat ila nur. Tapi kalau kau anggap kesulitan itu lebih besar dari Allah, maka yang datang itulah kesulitan. Kalau masalah itu yang datang lebih besar dari Allah, maka yang datang masalah. Karena kamu akan mendapatkan ilah yang kamu ilahkan itu. Maka tadi kenapa konsep kembali kepada Allah itu adalah la ilaha illallah. Itulah miftahul jannah. Kunci surga itu la ilaha illallah. Tadi semua. Jadi bukan hanya ucapan. Tapi bagaimana merasakan la ilaha illallah. Mengalami la ilaha illallah dalam kehidupan ini semua. Nah, kalau kita sudah bisa merasakan di situ, kita akan bahagia sebenarnya. Tidak ada persoalan. Itulah surga. Surga itu pada saat tadi dari Allah waliyul ladzi yukhrijuhum minadz dzulumat ilan, dari gelap menuju terang. Yang tadinya nggak punya duit jadi punya duit. Yang tadinya bodoh jadi berilmu. Yang tadinya segala nggak kelihatan sekarang menjadi jelas. Itulah surga. Berarti kau sudah bersama Allah. Bersama Allah selesai urusan. Maka kata Abah, segala persoalan yang datang pada kita adalah apakah apapun, apalagi hutang. Itu semuanya karena perbuatan kita. Maka tidak ada yang bisa menyelesaikan hutangmu kecuali dirimu sendiri. Karena kau yang punya soal. Masa Pak Don ujian, Mas Pawan yang ngerjain, jadi joki. Makanya sekarang ini orang banyak sok tahu. Kalau Allah aja nggak nulung dia, kenapa? Karena semuanya itu harus diselesaikan oleh dirinya Ya masa persoalan dia. Orang suruh dilatih bersabar, dikasih persoalan yang sama. Tolong kamu ya kerjain ya. Akhirnya yang sabar sih itu, bukan dia. Nah ini.
Manusia ini kadang-kadang ini yang harus dipahami, ya. Dan kehidupan kita ini hanya tentang semuanya adalah Allah sudah rekod di dalam diri kita bahwa adalah semuanya yang terjadi pada diri kita ini adalah betul-betul tanaman kita semua, ya. Jadi sekali lagi, kalau tidak ingin dijelekan orang, jangan menjelekan orang. Kalau merasa sakit dijelekan orang, rasakan rasa sakit itu pada diri dan berhentilah untuk menjelekkan orang. Kemudian pada saat kita dipuji oleh orang, jangan pernah kita menampung sebagai pujian itu. Karena tidak pantas kita untuk menerima puji. Yang pantas dipuji itu hanya Allah. Maka pada saat kita, oh Mas Wawan ganteng kata ini. Itu bukan puji hadis ala hadis. Itu puji kodim ala kodim sebenarnya. Mas Wawan ganteng. Oh ya Allah, engkau disebut jamalmu oleh Pak Don. Begitu. Tapi misalnya Mas Marwan ini orangnya jelek, pemarah. Ya Allah maafkanlah Pak Don. Begitu saja. Jadi kalau kita dipuji, kalau kita diagungkan, kalau kita di ini, maka kembalikan semua kebaikan itu pada Allah. Pada Allah tadi semua. Tapi pada saat semuanya keburukan, sekali lagi kembalikan pada diri sendiri. Itu aja konsepnya pada kita. Jadi sekali lagi, daripada mengeluhkan persoalan yang ada karena tidak akan menyelesaikan, bahkan sebaliknya akan menarik persoalan yang baru, lebih baik terimalah. Karena tidak ada satu persoalan yang datang pada kita itu adalah debt collector sedang nagih. Itu tadi. Kan tadi pada saat sebenarnya pada saat idajul jilatul itu, kalau Abah menafsirkannya, kalau tafsir mulkiyah kepada kiamat kubro, padahal idajul jilatul itu bukan kiamat kubro, kiamat sugro, kiamat kematian adalah idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu ahbaraha bi anna rabbaka auha laha yauma idzin yashdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Dia sudah melihat amalnya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebiji jarah yang kau lakukan akan ketemu. Itulah. Maka kenapa si mayit itu begitu dia meninggal, pada saat dia bertanya waqalal insanu malah, ini jenazah siapa ini? Kenapa gua jadi ada dua? Nah itu sebetulnya. Cuma kebanyakan orang nafsirkan hanya sampai tafsir mulkiyah. Jadi dianggap itu sebagai gunung-gunung diterbangkan. Padahal orang yang mati itu sama. Coba pada saat Pas Marwan sekarang lagi sendiri, tiba-tiba mati. Pak Marwan tuh nggak ngerti mati. Orang yang mati tuh nggak ngerti mati, Pak Don. Dia bangun tidur, dia lihat jenazah dia. Misalnya dia perasaan dia lagi tidur. Padahal dia tuh sedang ada kematian dia sendiri. Dia lihat di rumah dia. Ini kenapa gua ada dua? Itulah yang waqalal insanu malah itu di situ. Kenapa saya ada dua? Dia nggak nyadari diri palsu dan diri asli. Yang dia selalu kejar-kejar selama ini, yang selalu dia ingin bahagiakan diri palsu itu, si cangkang. Sementara diri yang sejati dirinya, ruhnya dia itu tadi, yang dia bertanya, waqalal insanu ma, makanya insan, bukan nas. Malah yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Allah sedang bi anna rabbaka auha laha yauma idin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Allah yang memperlihatkan, barulah dia menyesal. Akhirnya dia tahu bahwa sebiji jarak akan ketemu dengan diri. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Jadi itulah sebiji jarak yang datang pada Mas Marwan tadi, disakiti istri di ini, dijelekan si itu, diambilin duit. Percayalah, itu adalah cara Allah melunaskan urusan kita dengan manusia. Itulah maka satu biji kamu pernah nyubit akan maka kehidupan di sini adalah karena Allah tidak ingin kita punya. Ingat, Allah itu berhak mengampuni dosa Mas Marwan walaupun
seluruh bumi ini. Tapi Allah tidak berhak melepaskan dosa Mas Warman dari Pak Don. Itulah hak adami. Maka Allah sudah bertanya, walaupun ya Allah ampuni dosaku. Ya, tapi kamu punya dosa sama Pak Don. Aku tidak bisa memaafkan sebelum Pak Don memaafkan. Itulah kenapa kehidupan ini selalu kali tiba-tiba kita disakiti istri, kita tiba-tiba disakiti suami. Cuma manusia nggak ngerti bahwa kehidupan ini akan diulang. Yang suami bisa jadi istri, yang istri bisa jadi suami. Maka jangan aneh. Jangan aneh kalau sekarang banyak laki-laki pintar masak, banyak perempuan yang nggak bisa masak. Yang nggak perempuan yang nggak bisa masak itu laki-laki yang sedang mendapatkan hukuman. Tapi laki-laki yang jago masak itu dulu perempuan. Sebetulnya inilah yang susah dijelaskan. Tapi itu akan datang pada waktunya. Karena semua kehidupan ini adalah apa yang telah dicatat dari tadi. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kitalah yang membuatnya makanya. Nggak ada catatan sebiji jarah pun yang bukan catatan kita. Bukankah kita setiap nisfu Sa'ban bahasanya setoran buku. Nah inilah yang kemudian dikalungkan kembali wa kulal insani alzamnahu ta'ira bi unuki, dikalungkan di lehernya pada saat kelahiran ulang. Tadi semua. Kata Allah, "Hei, Wawan, perankan oleh kamu. Ini tulisan kamu. Aku hanya mencatat saja wanak tubuh. Aku hanya jadi katib saja," kata Allah. "Aku hanya juru tulis saja. Aku rokibun atidun saja. Tapi semuanya 100% perbuatan kamu. Maka hari ini kau pernah menyayangi akan disayangi. Hari ini kau ada menyakiti akan Jadi maka kalau begitu, itulah kenapa ada bahasa iman pada qada dan qadar. Udah khairihi wa syarrihi, nerimakan itu karena perbuatan diri kita. Ini semua. Nggak ada yang perbuatan Allah. Allah itu membuat hukum sekali saja, kun fayaku, innama amruhu ida aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun tadi. Makanya di dalam surat Yunus yang Abah sering bacakan berulang-ulang sesungguhnya adalah bahwa di tempat ini kita akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Maka kata Allah adalah dikatakan hunalika, di tempat itu, maksudnya di sini sekarang ini. Maka tadi tidak ada satupun Pak Don. Kenapa kita harus kembali lagi menghadapi? Maka maaf ya bagi sahabat-sahabat yang belum paham, tidak apa-apa. Tadi semua ya. Bahwa bagi orang yang sudah terbuka, sesungguhnya kita bisa komunikasi dengan siapapun yang sudah meninggal bahkan 800 tahun, 100 tahun. Ya maaf saja ya. Contoh di sini ada nama Kang Cep, Ustaz Cep. Itu anaknya Zahwa itu 800 tahun umurnya. Tapi ibunya baru 170 tahun. Bapaknya 270 tahun. Artinya kehidupan yang kedua. Ini maaf ya, Abah buka sedikit gitu. Nah, maka jangan aneh. Si Nazwa itu di sini tahfidz Quran 30 juz gitu. Dari SMP udah tahfidz Quran. Orang dia umurnya udah 670 tahun. Dia itu sebetulnya anak. Kelihatannya di sini anak di periode ini. Tapi kata ibunya sendiri, si Najwa itu suka nasihatin kita orang tua. Iya, memang ruhnya Tuhan dia. Jadi ada manusia Pak Don, badannya masih muda tapi ruhnya tua. Ada badan manusia udah aki-aki tapi ruhnya muda. Maaf ke ibu saya. Ibu saya itu ada sebetulnya katanya kalau dalam bahasa ilmu hakikatnya anak saya. Ibu saya itu anak saya. Coba bayangin. Oh iya. Makanya jangan aneh gitu. Walaupun dia seminggu sekali khotam Quran tadi semua. Tapi tetap pemarah, penjengkel. Dan saya harus maklum. Dan saya harus mendidiknya kan gitu. Jadi ini orang nih nggak paham sebetulnya. Karena mereka tuh nggak ngerti bahwa sebetulnya mati itu nggak ada. Yang ada hanya ganti casing saja. Maka yauma tubadalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari di mana badan diganti dengan badan baru. Ya silakan mau percaya kamu kayak begitu ya silakan. Berarti kamu tidak akan. Inilah kan Allah sedang melatih kita untuk sabar, untuk ujung-ujungnya kembali pada Allah itu setelah takhallaqu bi ahlakillah. Setelah kita benar-benar kalau Allah itu sabar, kita sabar. Allah syukur, kita syukur tadi semua.
Jadi kita ini harus kembali kepada Allah itu dengan apa? Akhlak Allah itu aja sebenarnya konsepnya. Pada saat kita berhalak setan, dengki, dendam, kan itu nggak ada, bukan asma Allah. Maka kita tidak akan bisa pulang. Maka Nabi bercerita nanti di neraka ada yang lama jutaan tahun. Ya tadi lahir lagi, pembarah lagi, pembenci lagi, pendendam lagi, pengadu domba lagi. Ya tidak akan pulang-pulang. Karena Allah tidak ada asma itu. Allah itu Rahman. Maka tadi harusnya Allah itu pemaaf, penyayang, Raufur Rahim, Ghafurur Rahim, Afuwun Karim. Semua tadi. Bahkan Allah itu kaya. Makanya saya bilang tadi, kalau kamu masih miskin, tidak akan dulu mati. Mati kamu akan balik lagi karena masih miskin. Maafan. Artinya tadi Allah itu Goniyun. Allah itu Mugni. Allah itu Rozak. Tadi semua. Tadi. Akhirnya makanya kenapa Allah nyuruh kita mati wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu supaya kita kayaknya Allah, bahagia, pemaaf, penyayang. Itu kan sebetulnya itu saja. Karena dulunya kita Allah, sekarang pulang itu jadi Marwan, pendek. Masa dulunya adalah hakikat huwal awal Allah. Apa Allah itu? Rahman, Rahim, penyayang, penyaaf, pemaaf. Sekarang balik jadi Marwan. Siapa? Marwan. Balik ke sana, pembenci, pendendam, pendengki. Ya nggak bisa pulang. Ya ibaratkan air adesif, ya nggak bisa senyawa. Minyak dan air yang ketemu. Maka tadi. Itulah si jiwa. Si jiwa itu seumpama minyak. Minyak, selama dia jiwa, walaupun itu setetes, ditaruh di tengah lautan, dia tetap dia ombang ambing. Itulah yang disebut neraka, Badon. Itulah si jiwa itu selama membawa ego aku yang berilmu, aku yang ini, itulah pada saat dia rojiun, pada saat dia kembali ke laut, tapi dia bukan sebagai air tapi sebagai minyak. Maka dia air ombak gede ya setetes minyak dia akan kebanting sana, banting sini, banting sana. Nah inilah kehidupan manusia yang tidak bahagia di dunia ini seumpama itu, karena dia masih jiwa yang belum tadi. Makanya tugas kita ayo sucikan, bersihkan, menjadi jiwa pemaaf tadi semua ya. Maka zikirnya bukan hanya zikir, ayo ahsin kama ahsanallah. Teruslah rajin berbuat kegiatan sosial, tanamlah pohon, tadi semua, rawatlah pohon, siramlah pohon dimanapun berada. Kalau perlu sekali-kali dari gaji, dari apa, belilah pohon, pergi kemana, tanamlah dia pohon itu. Karena itu akan menjadikan wasilah, dan Allah suruh wabtagu ilahil wasilah, tadi semua. Kemudian juga sama, ayo terapkan. Maka Abah selalu dulu, makanya Abah sekarang lagi beli HiAce yang gede. Nanti di belakang itu akan bawa beras, bawa apa, bawa minyak, bawa apa. Pergi kemanapun itu mobil sembako. Gitu. Jadi cari momentum, inilah yang saya. Tapi bukan berarti cari pahala. Bukan, Fadon. Sekali lagi. Justru kita ingin menunjukkan Allah itu wujud. Ahsin kama ahsanul. Nggak ada pahala kaitannya dengan pahala, nggak ada kaitannya dengan sorga, nggak peduli yang kayak begitu. Tapi kita ayo terus berbuat baik tadi semua, ya. Maka ya itulah yang harus kita tumbuhkan supaya lama-lama Allah itu tajalli pada kita. Kalau Allah sudah tajalli, udah beres urusan. Itulah kata Allah, man kana dahulahu amina. Begitu dia sudah masuk cahayanya ke dalam kalbu kita, amanlah kita. Maka sebenarnya di bulan Rabiul Awal ini carilah banyak momentum. Tadi semua silahkan apa saja yang kira-kira menjadikan momentum datangnya adalah keridhaan Allah. Karena surga itu bukan tentang pahala, bukan amal, tapi datangnya keridhaan Allah. Tapi keridhaan Allah akan datang pada kita bukan dari perkara yang besar. Kadang-kadang dari perkara kecil. Itulah Nabi mengajarkan membuang kaca di tengah jalan, membuang cucuk di tengah jalan, memberikan pertolongan pada orang adalah semua itu adalah itu adalah yang diinikan.
tadi semua. Ya. Itu yang disebutkan. Jadi membantu orang itu itulah. Carilah momentum-momentum kayak begitu. Makanya kata Abah, pergilah jalan, siapkan nasi bungkus beberapa biji. Lihat orang kira-kira. Kan orang yang ada lagi lapar kelihatan tuh. Manyun gitu. Matanya udah kunang-kunang. Tadi semua. Kemudian kita datang. Makanya pernah nggak lihat video-video di luar negeri yang dia ngejual bola tapi di belakangnya uang dolar gitu. Nah gitu. Itu adalah orang-orang yang sedang cari momentum. Orang-orang sedang muji. Dia disuruh membeli pisang. Pisangnya tidak 3 biji. Abah lagi mau bikin kayak gitu tuh. Bu, saya ini minta tolong Bu, mau nggak Ibu beli pisang saya 3, tapi di sini disiapin 1 juta. Nah, ini kita bisa uji manusia. Seberapa peka hatinya. Dari semua. Uang itu akan datang pada orang yang memiliki kepekaan. Dan boleh disimpulkan orang susah, masalah. Maka Abah bilang, saya tidak mau dengar keluhan orang di WA. Karena keluhanmu itu adalah masalahmu. Dan masalahmu itu datang perbuatanmu sendiri. Selama kau mengeluhkan, kau tidak akan selesai dengan masalahmu itu. Sebaiknya adalah diamlah dari mengeluh. Mulailah duduk tadi semua. Yang salah bukan orang lain. Tidak ada debt collector yang datang pada hidupmu kecuali kamu yang punya hutang. Ingat, yang menjelekan itu adalah kamu yang menjelekan. Disakiti itu karena kamu menyakiti. Diambil uang kamu karena kamu mengambil. Semuanya itu adalah yang Allah katakan dalam surat ini adalah hunalika. Di tempat itu adalah kullu nafsin ma'aslapat. Tiap-tiap diri apa akan mendapatkan apa yang telah dikerjakannya dahulu. Waruddu ilallahi maulahumul haq. Dan mereka dikembalikan kepada Allah pelindung yang sebenarnya. Jadi kehidupan dunia ini sebiji jarak akan ketemu. Maka tabah. Sebenarnya kalau orang ngerti tentang hakikat hari pembalasan hari ini. Maka tabah. Hari ini adalah juga hari pembalasan. Tapi hari ini adalah surga dan neraka. Maka hari pembalasan, surga, sirot, barja sedang bersatu sekarang itu. Tergantung pada sisi mana. Sama saja orang tidur di kasur yang sama. Yang satu surga, yang satu neraka. Bisa nggak? Bisa. Yang satu dia tidak punya masalah hidupnya. Tenang dia tidurnya. Tapi yang satu ini habis nyuri di kantornya. Nggak bisa tidur di tempat dia. Kasur yang sama. Kasur itu menjadi api neraka kepada dia. Artinya yang surga dan neraka itu bukan tempatnya. Tapi rasamunya itu. Perasaan. Itulah kenapa Quran menjelaskan tentang penduduk neraka menggunakan senal dari api selimut, dari api bantal, dari api. Pada saat orang sudah jauh dari Allah, sedang punya masalah, sedang dikejar-kejar KPK, sedang dicari-cari polisi. Sok Mas Marwan, katakanlah habis bunuh orang. Ini keluar ke pasar aja udah rasanya setiap orang tuh polisi. Coba rasakan. Sembunyi kayak apapun, tempat tidur udah kayak. Itu Allah hanya membuat perumpamaan begitu sebenarnya. Bukan tempat fisik yang akan membakar kamu. Inilah akhirnya agama menjadi rusak. Karena Tuhan itu dianggap menjadi satu makhluk yang punya tempat untuk nyiksa orang. Tadi yang tersiksa itu. Allah ya karim, benar-benar ini. Akhirnya sekarang manusia sekarang akhir zaman nggak bahagia Islam. Karena terlalu ditakut-takuti. Padahal harusnya adalah hidup ini tentang proses belajar. Surga dan neraka adalah proses belajar. Bagaimana kamu menyayangi karena kamu juga bahagia disayangi. Kenapa kamu harus memaafkan? Karena kamu juga bahagia kalau dimaafkan. Kenapa kamu harus ditolong? Karena kamu juga bahagia kalau ditolong. Berarti hidup ini tentang memaafkan, tentang saling menolong, saling membantu, saling menyayangi, saling memberi sebenarnya. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Betul. Hanya itu saja. Maka kenapa? Ciri orang takwa sedekah. Ciri orang iman sedekah. Ciri orang hijrah sedekah. Artinya adalah selalu adalah berbagi. Bahkan Imam Ghazali membagi antara ihtisab dan ijtinab. Ada orang yang taat sholat puasa dikit tapi tidak pernah mau berbagi, nggak pemaaf. Maka orang yang tidak pernah sholat kata Imam Ghazali lebih baik, tapi dia penyayang, pemaaf tadi semua, pembagi, pemberi.
Karena itulah sholat. Nah, itu. Jadi yang sholat itu kebalik. Itulah Nabi bersabda, banyak orang sholat tapi tidak sholat. Tapi ada orang yang tidak sholat tapi sholat. Banyak ada orang saum tapi iftar kata Nabi. Tapi ada orang iftar tapi saum. Nah inilah yang harus dipahami dalam kehidupan tadi semua. Itu saja barangkali Mas. Pak, ini bukan ngaji, ngobrol. Tadi semua. Ya. Artinya marilah. Natijah dari Abah adalah tadi semua. Ayo terus sucikan diri kita. Dengan zikir, dengan mandi tobat, dengan makannya, bagaimana cara makan, bagaimana cara minum, bagaimana cara itikad. Mulailah kita satu persatu dari malam itu. Maka satu doa yang Abah wajibkan kepada teman-teman Abah adalah di antara jam 2 jam 4 itu adalah dengan mengatakan, ya Allah, kalau seandainya aku di kehidupan dulu pernah membunuh atau dibunuh, maka hari ini aku ingin lebih memilih memaafkan. Karena gini Pak Don, Abah sudah menemukan, ya artinya sudah bisa komunikasi bahkan dengan, ternyata orang yang membunuh itu yang dibunuhnya dulu. Itu. Jadi karma itu akan datang. Karena itu sesuatu yang tadi, pamayya'mal misqala dzarratin khairan. Maka tadi, kalau saya pernah dibunuh di kehidupan dulu saya, maka hari ini saya ya Allah memilih memaafkan dia daripada saya harus membunuh dia. Maka jangan aneh orang yang tidak mengatakan begitu. Saya ada tetangga saya dulu seorang ustadz, seorang kiai, dia nggak menyangka. Saya belum menjenguknya di Bui. Dia bilang, bah, saya nggak menyangka seperti saya kok bisa bunuh orang. Kepikir aja saya enggak, kok bisa saya bunuh orang. Nah itulah. Ada pekerjaan yang di luar kesadaran dia sendiri. Karena dia harus lunas. Pamayya'mal misqal. Kalau dulu mencuri akan dicuri. Kalau dulu memperkosa akan diperkosa. Makanya sekarang di hidup ini jangan takut, semuanya ada Allah. Dan hukum Allah, hukum sunatullah itu berlaku. What you do, what you get. Semuanya akan berlaku sesuai dengan sunatullah. Akan berlaku hukum sunatullah di alam ini. Jadi nggak usah pakai dalil pun akan otomatis akan. Yang menolong, yang akan ditolong. Orang yang memberikan kebahagiaan akan diberikan kebahagiaan. Itu saja. Berarti kalau manusia sekarang tidak bahagia, masalah berarti dia adalah penahan kebahagiaan. Berarti dialah yang membuat sulit itu. Nah, makanya Wawan tapakuri diri sendiri. Nggak usah nyalakan istri, nggak usah nyalakan siapapun, salahkan diri sendiri. Maka Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Adam, Nabi Muhammad, semua Nabi Ibrahim, semuanya tidak ada doa menyalahkan makhluk lain. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Semuanya. Inilah maka pada saat kita menunjuk begini, kamu salah. Yang salah itu ini. 3 ke sini. Kamu salah. Yang 3-nya kita yang salah. Iya bakat 4. Menuduh orang salah itu. Sebetulnya kita 4 salahnya ke kita. Sebenarnya kamu salah 4 gitu. Orang 1. Nah, itulah. Ya. Jadi marilah kita salahkan diri sendiri. Sudah. Introspeksi. Maka tadi biasakan di waktu jam 2 jam 3 rapatkan gigi. Bicara pada keheningan pada hatimu. Jangan menggunakan lisan dohirmu. Usahakan kalau bisa mandi tobat dulu. Kemudian apapun. Ya Allah. Tadi semua. Kembalikan. Tadi semua ya. Itulah yang disebut dengan kembalikan segalanya kepada Allah. Tadi termasuk barangkali. Ya Allah barangkali ada di dunia ini. Selama baik di kehidupan ini. Di kehidupan lalu. Di kehidupan yang lalu lagi. Saya pernah menyakiti siapapun. Ya Allah doakan dia. Siapapun yang pernah saya sakiti di kehidupan ini, di kehidupan jauh sebelumnya. Ya Allah muliakan dia. Kalau sekarang ada keluarganya, ampuni dosanya. Dan sebaliknya kalau ada orang ya Allah yang punya dosa kepada saya, kepada keluarga saya. Di kehidupan ini, di kehidupan lalu, bahkan di kehidupan jauh sebelumnya. Maka saya ya Allah, saya maafkan dia hari ini, detik ini. Maka saya bebaskan tiada satupun makhluk salah kepada diri saya. Kalau kita ingin dilepaskan dari karma daripada orang lain, lepaskan karma orang lain pada diri kita, itu saja. Allah itu selalu begitu. Lihat surat Ibrahim. Pada saat orang, hei Fulan, kamu mau apa? Itu kan kisahnya seolah-olah terjadi di akhirat. Tapi sebetulnya inilah maka harus memahami tentang makna Quran.
Hei Fulan, kamu memaafkan nggak? Enggak, saya tidak akan maafkan. Saya akan ambil dosa. Karena hak saya adalah dosa saya diambil oleh dia, pahala dia saya kasih. Kata Tuhan, bagaimana kalau seandainya kamu maafkan dia, kemudian kamu saya maafkan, kemudian semuanya kamu dikalikan lebih baik lagi daripada, oh baik kalau gitu saya maafkan. Jadi ujung-ujungnya manusia itu memaafkan itu lebih untung. Karena itulah hakikat Tuhan, memaafkan. Gitu. Ya. Itulah makanya tadi semuanya akan baik-baik saja karena Tuhan menyuruh kita memaafkan semuanya. Ya. Mohon maaf atas kekurangan walaupun tidak ngaji, ya hanya ngobrol saja, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Terima kasih ya, Mas. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat semua dimanapun berada di seluruh wilayah Nusantara dan seluruh wilayah Asia Tenggara dan sahabat-sahabat Australia, sahabat-sahabat Taiwan, dan beberapa negara yang lain. Pertama yang utama, marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kondisi kita hari ini adalah yang terbaik buat diri kita masing-masing. Kalau hari ini kita hidup, maka hidup lebih baik dari mati. Jadi kalau hari ini ada sahabat kita yang meninggal, maka meninggal adalah lebih baik pada dia daripada hidup. Kalau hari ini apapun yang terjadi pada diri kita adalah insya Allah itu adalah yang terbaik ya. Pada malam hari ini ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan adalah yang berkaitan dengan rizki ya sahabat. Berbicara tentang rizki sebetulnya Abah sering bahas ya. Karena bicara tentang rizki itu adalah kompleks ya. Tapi pada kesempatan malam hari ini Abah ingin lebih memahami kepada kita semua ya. Jangan lagi punya anggapan bahwa di sini tentang penafsiran sahabat. Seolah-olah dipahami tidak sedikit orang berceramah menyampaikan bahwa rizki itu sudah selesai dibagikan. Ini adalah sebuah pola yang sebenarnya adalah yang harus kita sedikit rubah paradigmanya. Karena pada dasarnya tidak mungkin Allah memberikan akal pada manusia, Allah menurunkan ilmu pada manusia, dan kemudian juga adalah bahwa sesungguhnya setiap makhluk punya rizkinya masing-masing. Betul rizki itu dijamin, tetapi jumlahnya adalah tergantung daripada kemampuan makhluk itu. Nah inilah yang harus dipahami oleh kalian. Dan ada sebuah hadis dari baginda Nabi, maka ada rizki ma'asum ya. Rizki ma'asum sahabat itu rizki yang ada kaitannya dengan tidak akan bertambah dengan ketaatan kalian dan tidak akan berkurang dengan kemaksiatan kalian ya. Nah inilah yang harus dipahami. Maka oleh karena itulah kalau kita bicara tentang rizki itu takdir ya, maka yang berkaitan dengan rizki adalah takdir mu'allaq, artinya takdir yang bisa kamu rubah ya, takdir yang bisa dilakukan perubahan ya bagi orang-orang. Maka disinilah harus dipahami. Marilah pola pikirnya adalah rubah, adalah bahwa
ikhtiar yang benar dengan proses yang benar akan menghasilkan adalah hasil yang benar tadi semua ya. Sahabat, bahkan hari ini kalian bisa membandingkan tadi semua. Kenapa negara-negara yang sebetulnya barangkali menurut kalian adalah mereka tidak beriman, tetapi rizkinya sangat besar. Ya, kenapa? Karena mereka malah mampu adalah memahami tentang hakikat rizki Allah itu sendiri dan mampu mengolahnya sehingga menjadikan sesuatu. Ya, makanya sementara orang kita lebih cenderung mencari uang dari semua, sementara mereka adalah mengerti bagaimana adalah uang itu adalah hadir pada diri kita. Nah, kalau dibicara secara takdir, maka kita sering bahas bahwa rizki adalah termasuk juga umur sebenarnya adalah takdir mu'allaq ya. Sebelum ajal itu tiba ya sampai di tenggorokan kita ini masih bisa. Maka itulah kenapa ada hadis sodakoh itu bisa memanjangkan umur ya. Dan kisah itu sudah masyhur pada saat terjadi pada pembantunya Nabi Ibrahim. Pada saat dia mensodakohkan hartanya, umurnya bertambah. Karena umurnya bertambah berarti rizkinya bertambah. Nah, makanya tadi dalam melihat sebuah statement ulama, kita juga mampu melihat kalau Al-Quran adalah asbabun nuzulnya, kalau seandainya hadis asbabul wurud. Kenapa? Pada saat seseorang itu berkata tentang berkaitan dengan rizki, itu bagaimana kondisinya? Ya, bagaimana kondisinya yang harus dipahami itu? Sama saja pada saat baginda Nabi bersabda adalah bagaimana asbabul wurudnya. Maka terkadang baginda Nabi sahabat adalah berpandangan berbeda dengan persoalan kasus yang berbeda. Ya, inilah yang harus dipahami. Maka cuma secara umum Abah ingin mengajaklah intinya bahwa kita manusia, maka Allah banyak mengingatkan dalam Al-Quran bahwa kamu bahkan bisa menembus langit sekalipun illa bisultan, adalah kalau kamu punya kekuatan. Maka orang-orang yang sekarang duduk di dapatkan jabatan itu mereka adalah duduk jadi bupati, jadi gubernur karena memang punya kekuatan dan lain sebagainya. Nah inilah, maka marilah kita berhenti jadi orang yang khayal ya, menunggu rezeki dengan proses yang tidak rasional. Karena pada dasarnya setiap makhluk itu punya rezeki, dan rezeki itu sudah dijamin oleh Allah adanya. Bukan berarti kamu adalah sudah dijamin rezeki kamu dari semua. Ya, sama saja seperti rezeki itu seperti kamu mancing di kolam, kamu mancing berlima, masing-masing beli 2 kilo ikan. Nah, adapun bagaimana kamu bisa menarik berapa banyak ikan dari masing-masing 2 kilo itu, ada yang bisa mendapatkan 4 kilo, 5 kilo, ada yang sama sekali nggak dapat. Kenapa? Karena ketidakmampuan kamu. Tidak mengerti kamu cara mancing yang benar, umpan yang benar, cara yang benar. Nah, inilah kegagalan orang Islam hari ini, maaf sekali lagi, adalah ketidakmampuan karena kosongnya ilmu sesungguhnya. Karena itulah Allah ingatkan tentang yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka kembali lagi kata Abah, ayo dorong anak kita sekolah. Dorong anak kita sekolah, dorong anak kita sekolah. Minimal anak kita adalah memiliki ilmu adalah. Nah, adapun yang berkaitan dengan rezeki dunia maupun rezeki akhirat, baginda Nabi sudah memberikan patokan, man aroda dunya fa'alahi bil ilmi. Maka siapa yang menginginkan dunia, maka kamu harus belajar tentang bagaimana ilmu manajemen, ilmu dunia. Bagaimana planning, organizing adalah, kemudian actuating, controlling, ya. Kamu harus mengerti. Maka itulah kenapa sekarang orang Islam menjadi jongos, karena kita adalah menjadi objek penderita tadi semua. Ya, karena sekali lagi kata baginda Nabi tadi, rezeki itu nggak ada kaitannya dengan soleh nggak soleh. Dengan kesolehanmu tidak akan menambah rezekimu, dan ketidaksolehanmu tidak akan juga mengurangi rezekimu.
Tetapi yang harus dipahami ada tentang hukum sunatullah Allah di alam dunia ini. Silakan saja kamu uji nanti. Ada 5 orang pergi cari belut ke pematang. Maka hasilnya akan berbeda. Apakah yang membedakan hasil itu Allah yang menentukan? Bukan kemampuan kamu. Bagaimana mengenali lobang-lobang itu yang ada belutnya? Bagaimana kamu bekerja adalah memahaminya dengan benar. Bagaimana kamu mengerti umpan yang paling baik buat belut? Maka disitulah Imam Ghazali membagi. Ada rizki adalah maksum, ya ada rizki yang dibagikan. Ya ada rizki yang dibagikan itu rizki yang, maka kalau di dalam hikam itu ada nikmatul ijad, ya, ada nikmatul imdad, ya jadi semua. Adalah rizki yang berkaitannya umum, semuanya mendapatkan bagian. Itu adalah sebetulnya bagian daripada rizki juga sebenarnya. Ya, ini harus dipahami. Kalau bicara rizki bukan tidak selalu berupa uang, berupa apa tadi semua ya. Maka pahami ya sahabat. Ya sebetulnya hidup ini sama saja. Kamu kalau kamu nggak percaya adalah kamu sama-sama beli HP dengan teman-teman kamu. Kamu rawat HP itu, maka HP yang dirawat itu akan lebih panjang umurnya. Atau kamu sama-sama punya usaha dengan teman kamu. Orang yang teman itu lebih mengerti tentang metodologi usaha, dia akan panjang usahanya. Dan dia akan lebih mengerti dari semua. Nah inilah kadang-kadang yang ada, mari kita mulai berpikir realistik dalam soal hidup sahabat. Karena ada berlaku hukum sunatullah. Walaupun kamu dengan kata Abah juga baca Quran 1 khotaman. Walaupun petani-petani Indonesia itu sebelum pergi ke kebun adalah baca Yasin, tapi kamu nggak ngerti cara nanam duren Bangkok, montong, maka tidak ada hasilnya. Walaupun kamu baca Yasin, walaupun kamu baca Rotib, walaupun kamu apapun, karena pada dasarnya segala sesuatu mengikuti hukum sunatullah. Walaupun kamu Buddha, walaupun kamu siapapun, tapi kamu ngerti caranya. Maka orang yang datang ke Abah bermasalah itu pasti adalah orang-orang yang memang pendidikannya juga tidak cukup. Tadi semua, ya. Karena untuk hidup di zaman semacam ini tingkat persaingan. Sama saja kata Abah juga, kamu pergi bertiga sama teman kamu adalah masing-masing beli 1 kilo ikan, kemudian dicemplungkan lagi ke kolam. Terus kemudian antara kamu bertiga itu adalah berlomba memancing. Maka yang paling cerdas adalah yang paling cerdas, yang paling mengerti, yang paling tahu caranya. Dia akan mendapatkan ikan lebih banyak dari yang lain. Ini sebetulnya realita. Maka jangan maka itulah harus dipahami tadi semua kita. Secara global ada dibagi manusia itu asbab dan tajrid. Tapi juga ada yang bertanya ke Abah tentang tajrid. Tajrid itu jangan kamu mikirin tajrid. Semua manusia itu adalah diawali pasti semuanya asbab. Artinya. Makanya selalulah berpikir cerdas, bekerja cerdas, bekerja keras, bekerja integritas, bekerja lintas, bekerja tuntas, barulah bekerja ikhlas. Itulah kunci sukses. Ya. Maka sekarang ini orang Islam ini, kamu kalau seandainya sudah mengerti ilmunya, maka orang sana sudah sudah berubah sahabat, sudah menggunakan kuantum tadi semua ya, dengan itikad yang baik. Tetapi tetap kita ini kalau seandainya belum mengerti prosesnya ya itulah, maka sama saja seperti bohlam kata Abah juga. Bohlam 5 watt dengan bohlam 10 watt. Tadi semua. Ya, yang membuat lampu itu terang tadi semua adalah bukan PLN-nya memberikan rezeki lebih kepada 10 watt. Tapi kapasitas ada yang sisa 10 watt itu dia lebih cerdas daripada si 5 watt. Maka lebih terang dia tadi semua. PLN sama saja bagi dia. Bagi PLN kamu 25 watt aku beri, kamu 10 watt aku beri. Itulah yang dimaksud Allah menjamin rezeki.
Adapun hasilnya adalah tergantung. Maka Imam Ghazali membagilah, ada rezeki maksum, ada rezeki madmun, ada rezeki mamluk, ada rezeki mau'ud. Kecuali kamu sudah berada pada makom tajrid. Makom tajrid itu adalah artinya bahwa kamu sudah. Nah, cuma Abah simpulkan, semua makom tajrid itu boleh dipastikan adalah orang-orang sudah berasal dari asbab awalnya. Maka itulah yang harus dipahami. Maka marilah kerja keras, tadi semua kerja cerdas, kerja lintas, ya. Karena tidak bisa kamu dengan cari rezeki dengan sholat duha. Kamu semiliar tahun sholat duha, tapi kamu tidak berbuat apa-apa. Dari mana Allah mengantarkan rezekimu? Betul, ada rezeki adalah yang disebutkan rezeki mau'ud. Untuk level siapa? Pahami ya, sahabat. Maka di dalam Al-Quran sebetulnya Allah dalam surat Shad, sahabat, adalah berfirman tentang Bismillahirrahmanirrahim. Nah di sini juga adalah karena banyak orang berceramah dan juga termasuk ini juga orang mengartikan adalah kitabum mubin itu kepada Lauh Mahfud. Seolah-olah rezeki itu sudah ditetapkan di Lauh Mahfud. Enggak. Allah menetapkan sistemnya. Adapun cara menjemputnya tergantung kamu. Tadi semua. Sok silahkan saja apapun di dunia ini. Maka tadi kenapa petani Thailand nanam jamu Bangkok bagus karena dia ngerti ilmunya. Dia ngerti mana topsoil, mana aluvial, mana regosol, mana laktosol. Kapan saya harus pupuk dengan TSP? Kapan saya harus? Karena ngerti. Allah nggak peduli dengan kamu, agama kamu apa, cara kamu bagaimana. Disinilah yang harus, makanya Allah berfirman, tilka sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Makanya orang tanya, gimana saya? Kenapa ya bahasa ini gagal? Kenapa ya tadi? Karena kamu bodoh. Tadi semua. Kamu itu nggak kuat, nggak bisa bersaing di zaman ini. Dulu saya bisa usaha, sekarang saya iya. Dulu tuh lain. Sekarang persaingan manusia itu makin tinggi. Maka kalau kalian tidak memiliki pendidikan, tidak memiliki kemampuan, keterampilan, maka habislah di zaman sekarang ini. Karena sekarang adalah demand dan supply. Ingat itu. Jumlah pekerjaan itu adalah supply-nya sedikit, tapi demand-nya banyak. Berarti kalau begitu, manusia akan diukur dari tingkat perjuangan dan tingkat kesiapan dia. Itu saja. Silakan kamu cek. Kamu melamar kerja dengan 50 orang. Maka yang lulus itu akan berlomba. Nilainya akan beda-beda tiap orang itu. Sesuai dengan kemampuan. Maka tidak ada, kamu sholat duha dulu, mungkin mudah-mudahan diterima. Ya enggak, kalau nilai kamu enggak ada, jelek, ya enggak diterima. Itu realitas. Maka marilah pahami tentang rezeki ini. Sadarkan kepada anak-anak kita, keluarga kita, ayo suruh sekolah yang benar sekarang ini. Karena Nabi sudah bersabda, man aroda dunya falah bil ilmi. Maka ingin belajar bagaimana untuk bercocok tanaman hortikultur, pelajari ilmu hortikultur. Bagaimana kita ingin belajar perikanan, pelajari perikanan. Bagaimana tata niaga perikanan. Nah tadi, ya sekarang ini orang Islam ini lebih banyak khayalnya. Sementara orang-orang Thailand lebih realistik, ngerti tata niaga pertanian. Apa itu tata niaga pertanian? Kalau saya nanam dengan modal sekian, kemudian bla bla bla, mereka akan hitung kapan waktu tanam yang paling bagus. Di harga berapa saya harus panen. Nah, petani kita ini kalah, ya. Walaupun kenceng baca yasinnya, walaupun kenceng sholat duhanya, tetap kalah. Tadi semua. Karena ini bukan tentang sholat duha. Nah inilah maka banyak orang, itulah kenapa Allah surat Al-Isra ayat 18 mengancam orang-orang yang mencari rezeki dengan amalia akhirat. Itu. Maka kata Allah, siapa yang menyegerakan di dunia ini dari amalia akhiratnya, dari sholat, dari puasa, tapi dikaitkan dengan rezeki, Allah ancam berikan neraka jahanam di kehidupan yang akan datang. Itu kan Allah yang berkata. Maka marilah, jadi kalau menurut Abah yang datang ke Abah yang tujuannya rezeki, percayalah. Kenapa kamu gagal? Karena kamu bodoh. Itu aja patokannya.
dan kamu tidak mampu bersaing di kondisi keadaan sekarang ini. Nah ini, rizki mau'ud belum datang, rizki maksum tidak mampu, rizki madmun juga menjemputnya tidak mampu, karena rizki madmun itu rizki yang harus kamu jemput dengan profesionalisme. Misalnya tadi, rizki dokter nggak bisa kamu jemput dengan rizki tukang pikul. Tadi rizki profesor nggak bisa kamu remput dengan rizki tukang angon. Pahami tadi semua. Maka inilah yang kadang-kadang orang Islam sekarang ini, rizki dijamin. Iya, dijamin keberadaannya. Tapi bagaimana kamu menjemputnya adalah kamu harus realistik. Bahkan disinilah tentang kitabun mubin itu dalam Al-Quran, ya sahabat. Maka disinilah tentang Bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa musta'oda'aha kullun fi kitabim mubin. Ini orang-orang gara-gara mentafsirkan Qur'annya dengan seenaknya, akhirnya membuat manusia malas. Akhirnya membuat manusia rezeki udah dibagi, udahlah dikejar kayak apapun tidak akan dapat. Itu bahasanya. Padahal sebenarnya enggak. Itulah Imam Ghazali sudah membagi. Ada rizki mamluk, rizki milik. Kamu boleh memilikinya, tapi belum tentu rizki. Tadi ada rizki maksum, ada rizki yang sudah dibagikan. Apa saja yang dibagikan? Sebetulnya kalau menurut Abah, rizki maksum itu adalah rizki yang berkaitan dengan apa yang kita miliki, orang miliki. Hidup sama orang miliki, napas orang sama miliki, melihat sama miliki, tadi semua. Itu juga rizki. Karena nggak semua mata bisa melihat, nggak semua telinga bisa mendengar. Itulah Allah ingatkan tadi kepada kita. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang telah Allah anugerahkan. Apa yang Allah anugerahkan? Penglihatan. Nah, bagaimana kita gunakan penglihatan kita untuk menjemput rezeki kita? Sebetulnya begitu banyak potensi duit. Cuma orang karena otaknya itu ingin dapat duit mudah. Inilah orang-orang yang ngaco tadi semua. Ya. Tadi. Dari apa yang telah Allah anugerahkan pada dirimu. Makanya ini Abah bicara lebih kepada standar ya. Kalau bicara kuantum lain lagi kuantum. Karena kalau bicara kuantum, landasan pengetahuannya belum ada. Maka inilah yang kita harus sekarang rubah paradigmanya tentang rezeki itu. Nah itulah kenapa rezeki itu secara takdirnya mu'allak, artinya kamu harus bisa merubah. Kamu bisa merubah rezekimu itu. Karena rezeki itu ada sesuatu yang sudah, itu yang dimaksud rezeki dijamin. Artinya bahwa yang harus kamu perjuangkan itu bukan rezekinya, tetapi adalah kapasitasnya. Seperti kata Abah tadi. Ini 1 jam Allah berikan rezeki. Makanya tadi. Maka orang suka salah. Jangan kamu pikir, Allah kamu kasihnya kamu 50.000 aja. Kamu 50 juta. Itu bukan Tuhan itu. Itulah orang-orang kita yang suka salah menuduh Tuhan. Seolah-olah saya miskin oleh Tuhan. Tadi semua. Tapi yang salah itu tadi. Kalau seandainya kamu mendapatkan rezeki itu, jangan seperti Qorun. Karena Qorun dan Salabah mengatakan, wa ma'utitu ala ilmin indi. Aku sukses ini karena ilmuku. Tapi juga kita tidak bisa bekerja itu tanpa ilmu. Karena al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Tadi. Tanaman saja tidak akan terjadi fotosintesis tanpa cahaya. Itulah butuh ilmu. Maka tadi man aroda dunya fa'alai bil ilmi wa man aroda akhirah fa'alai bil ilmi. Dan Nabi bersabda ad-dunya mazratul akhirah. Dunia ini ladang akhirat. Maka dikatakan al ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu. Ilmu itulah. Maka tadi. Kenapa orang-orang sana bisa menciptakan mobil dengan ilmu? Kenapa mereka bisa menciptakan HP dengan ilmu? Kenapa mereka itu bisa menciptakan kapal laut dengan ilmu? Bagaimana mereka bisa ke bulan dengan ilmu? Itu illa bisultan. Maka tadi, berhentilah mengajari anak-anak kita. Udah nak, gak usah kamu repot-repot. Rezeki sudah dibagi, sudah dijamin. Ingat, sekali lagi. Ini kadang-kadang kita ini suka, termasuk umur.
Nggak ada umur itu menentuin. Ini juga kebodohan. Hei umur, kamu ya mati aja 25 tahun, kamu 10 tahun, kamu 40 tahun. Bukan begitu Allah mekanismenya. Siapapun yang mampu menjaganya, tadi semua. Itulah kenapa umur itu bisa diperpanjang. Yang tidak bisa dimajukan, dimundurkan itu ajal. Bedakan antara ajal dan umur. Nah ini juga suka ketukar orang antara ajal dan umur. Jadi seolah-olah Allah membagi, udah kamu sampai 100 tahun ya, yang satu yang lain sampai bayi aja mati. Coba. Ini kadang-kadang kita ini orang-orang Islam ini tadi semua. Nah, inilah maka mari juga makanya kenapa ya Imam Ghazali membagi 4 rizki tadi. Ada rizki maksum yang dibagikan. Apa yang dibagikan? Rata. Artinya semua sama. Kalau sama-sama tinggal di dunia, sama tinggal di dunia. Kalau sama-sama makan nasi, sama-sama makan nasi. Apalagi penglihatan, pendengaran. Itu kan rizki yang sudah diberikan oleh Allah rata semua. Kata Allah, kalau kamu aku berikan tangan. Yang si itu juga berikan tangan. Kenapa kamu kalah? Si itu diberikan akal. Kamu diberikan akal. Kamu diberikan mata. Dia diberikan mata. Terus kenapa kamu kalah? Nah inilah. Makanya kata Abah. Orang ngeluh melulu gagal tapi dia nggak pernah mau berubah. Tadi semua. Tadi semua. Marilah kita sekarang ini apalagi dengan kata Abah ini sudah masuk pada era digital. Maka kita kalau tidak bisa bersaing di era digital ini, kita akan tertinggal di landasan. Semakin jauh kita tertinggal, semakin lemah. Akhirnya disitulah akhirnya Nabi bersabda tentang kadal fakru ayakuna kufron, masuklah kepada kekufuran tadi semua. Ya, mari banyak hal yang harus kita luruskan. Ya, apa-apa karena hidup adalah belajar. Jadi jangan lagi menuduh Allah membagi-bagi umur. Ya, ingat itu. Karena mati itu nggak ada kata Abah juga. Umur yang disebut dengan mati itu pada saat tubuh tidak mampu menampung ruh kita. Tadi. Kenapa Nabi Nuh itu bisa 1000 tahun? Kenapa Nabi Adam itu? Kenapa Nabi-Nabi sebelum 800 tahun, Nabi Musa 600 tahun dan lain sebagainya? Karena memang pada saat itu alamnya masih mendukung manusia bisa bertahan. Sahabat. Jadi tolonglah ya berhenti menuduh Tuhan banyak hal. Rizki banyak orang sekarang menuduh, manusia menuduh Tuhan. Tuhan sudah membagi-bagi, enak saja. Tuhan sudah membagi tadi rizki maksum, rizki yang sudah dijamin tadi. Ada maka dalam kitab Hikam ada yang disebutkan apa namanya nikmatul ijad, penciptaan. Ada nikmatul imdad tadi semua. Kamu dikasih mata, temanmu dikasih mata. Kalau sama-sama harus mencari rizki, kenapa kamu kalah? Berarti penglihatan kamu kalah karena ilmumu kurang. Nah itu tadi semua. Ya, itu saja. Makanya lihat kata Abah juga di dunia ini, ya mereka Abah melihat orang petani-petani apa namanya di Thailand itu nanam apa saja bagus, jamu Bangkok, ayam Bangkok, kemudian duren sampai menyebar ke kita ke sini adalah duren montong dan lain sebagainya. Nggak pakai bismillah bahkan nanamnya maaf ini harus diluruskan oleh kita. Tadi semua jangan kau jajah Allah dengan sebutan bismillah tapi caramu salah. Tapi walaupun kau menyebutkan bismillah, tapi kau ikuti sunatullah, maka akan ketemu keberhasilan. Karena Allah sudah membuat hukum berlaku. Berlaku itulah Allah membuat sekali kun fayakun. Allah itu membuat undang-undang saja. Tentang umur, tentang rezeki, tentang apa. Allah hanya buat undang-undang. Tilka sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Berhentilah menuduh Allah dengan membagi-bagi umur seperti itu. Karena mustahil bagi Tuhan yang Tuhan tidak berlaku adil. Innallaha la yadlimun nasa say'an walakinna. Termasuk Allah, jangan menuduh Allah soal rizki. Allah akan memberikan rizki yang sama. Sama dalam potensi. Tergantung kamu mampu nggak menggunakan apa yang telah Allah anugerahkan matamu itu. Kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang telah Allah anugerahkan akalmu. Mudahkah digunakan akalmu untuk bekerja? Untuk mencari uang? Sudahkah digunakan penglihatanmu untuk bekerja? Gunakanlah telingamu untuk bekerja.
Kalau orang dengan mata yang sama, pendengaran yang sama, mulut yang sama, makan nasi yang sama, kenapa kamu gagal? Pasti yang salah kita. Nah itu tadi semua, jangan teriak-teriak gagal. Sesungguhnya adalah karena kita nggak siap. Dan inilah maka sebetulnya dalam ayat ini juga karena yang menerjemahkan, mentafsirkan Quran salah. Karena diartikan bahwa Kitabul Mubin itu Lauh Mahfud. Bagaimana Kitabul Mubin adalah Lauh Mahfud? Artinya bahwa Kitabul Mubin adalah kitab yang nyata. Dan pada saat Allah menyebutkan kitab, itu bukan berarti buku. Orang sudah berpikir pada saat menyebutkan kitab itu berkaitan dengan buku. Maka dalikal kitab, ini bukan buku. Jadi yang disebut kitab itu apa? Maka kitab itu dari kata kataba. Kataba itu apa? Adalah bukan apa nama? Yang dimaksud kataba itu mengumpulkan, bukan menulis. Maka pahami ya. Maka nanti ada sistem yang dibuat oleh Allah lah yang disebut kitab itu. Yang dimaksud oleh Allah di dalam tadi, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Kullun fi kitabim mubin itu bukan telah ditetapkan di Lauh Mahfud, nggak ada hubungannya tadi semua, tetapi di dalam sebuah sistem tadi. Kalau kamu ingin mendapatkan buah yang begini, misalnya, oh tanaman jenis ini adalah bagus di tanah aluvial, tanah duren misalnya tanah jenis regosol, maka bagaimana top soilnya harus begini, bagaimana presentasi pemupukan, N-nya berapa persen, P-nya berapa persen, K-nya berapa persen. Maka orang Thailand berhasil, walaupun nggak pakai bismillah, walaupun nggak pakai duha, walaupun nggak ngaji yasin. Kan bukan urusannya, apa urusannya dengan ngaji yasin tanamanmu jadi bagus. Inilah kadang-kadang, maaf ini, kadang-kadang orang Islam ini dalam hal apa. Karena saya ada teman tadi semua, Ustadz dia bilang, bah ini kenapa saya ini gagal nanam cabai. Padahal pagi ini saya suruh santri saya baca sholat duha sama apa hubungannya? Apa hubungannya sholat duhamu itu dengan tadi semua? Inilah kadang-kadang ini paradigma pola beginilah yang sebetulnya seolah-olah orang-orang kita ini beribadah pada Allah itu kayak kuli, sehingga pada saat dia melakukan ketaatan yang disebut kaitan dengan agama, dia selalu menuntut Tuhan dan kaitan dengan rezeki. Seolah-olah saya udah tahajud, seolah saya udah duha, saya udah baca Quran. Sehingga dia bertanya. Maka tidak sedikit yang bertanya ke Abah, bah kenapa ya saya ini duha rajin. Saya ini juga baca Quran loh tiap pagi. Tapi rezeki saya seret. Kata saya, nih jidat lu gua hajar. Apa hubungannya ngaji Quran lu itu dengan duhamu dengan rezekimu? Karena rezekimu itu tentang bagaimana kamu melakukannya benar enggak prosesnya. Walaupun lu Yahudi sekalipun, nggak peduli. Itulah Nabi bersabda, benar Nabi itu menyampaikan. Rizki itu nggak ada kaitannya dengan ketaatan kamu dan kemaksiatan kamu. Rizki nggak bertambah dengan ketakwaan kamu. Dan juga tidak berkurang dengan kemaksiatan kamu. Nah, itu rizki yang mana? Maksum. Ya. Maka ada rizki maksum, ada rizki madmun, ada rizki mamluk, ada rizki yang terakhir adalah mau'ud. Nah, itu yang harus kamu cari.